Saya ingin menanyakan kepada dua guru besar, pertanyaan-pertanyaan awam, mengapa AstraZeneca itu kemudian, jangan pakai AstraZeneca, Sinovac aja udah lebih aman, atau ini aja atau ini. Jadi ada pembandingan-pembandingan. Salah satu yang menjadi pergunjingan masyarakat awam adalah karena ini kan buatan Eropa, jadi darah atau organ orang Asia itu nggak cocok. Prof. Tabrani. Ya, kalau kita bicara soal fisiologi manusia, ya, selama ini kita buktikan dengan berbagai obat, berbagai vaksin sebelumnya, fisiologi manusia di seluruh dunia sama. Hanya mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit yang bisa jadi dunia ini tidak perfect, mungkin cuma 0,001%, tapi itu tetap harus kita perhatikan. Ya. Oke. Saya setuju dengan Mbak Rosi. Ini persoalan yang paling penting memanage media. Karena bisa jadi eksternalitasnya orang tidak percaya dengan vaksin lain. Oleh karena itu, Mengelola kepercayaan publik tepatnya, Prof. Tabrani. yes, Karena betul. percuma kita mengatakan ini aman, tapi di sosial media beredar ada yang meninggal, tapi mereka tidak dapat penjelasan kenapa meninggal. Jadi justru ketika kita berbicara soal vaksin AstraZeneca ini bukan untuk menakut-nakuti, mengembalikan Betul. kepercayaan publik atas kegunaan vaksin. Setuju, setuju. Oleh karena itu ada baiknya kalau memang tadi ada dua kasus yang lain juga harus diotopsi. Oke. Supaya kita punya fakta yang kuat. Baik, Ya. Prof. Tabrani Dan kita dengan harus berani terbuka, bisa jadi karena vaksin. Kalau memang terjadi karena vaksinnya, mungkin ada keteledoran, ada kelalaian, atau ada apapun yang kita tidak pernah tahu, kita harus ada asumsi, harus netral ya. dalam kegiatan ini. Ya, Ya. Prof. Tabrani, saya ingin karena Anda memiliki otoritas untuk menjawab ini, dijawab cepat, fact check ya. Kita ingin Anda menjawab cepat dengan pertanyaan-pertanyaan awam yang selama ini membandingkan. Jadi seperti yang tadi pertanyaan saya, mungkin Prof. Tabrani bisa menjawab dengan cepat. Kenapa AstraZeneca berbahaya untuk orang Indonesia? Karena ini buatan Eropa, tidak cocok untuk orang Asia. Benar atau tidak? Belum tentu benar. Belum tentu benar. Prof. Zuli? Ya, tidak benar. Tidak benar. Dr. Nadia? Tidak benar, oke. Lalu mengapa AstraZeneca ini juga menimbulkan efek samping yang cukup berat? Demam 3 hari, tadi kita dengar dari Bu Ani Dondokambe, lalu pusing kepala yang berkepanjangan, karena tingkat efikasinya tinggi dibandingkan Sinovac misalnya. Dia punya tingkat efikasi 80% lebih, tapi disuntikan 3 bulan kemudian. Jadi tingkat efikasi itu juga memberikan efek bisa ada kejadian ikutan yang lebih besar. Benar atau tidak, Prof. Tabrani? Tidak. Tingkat efikasi nggak ada hubungannya dengan side effect. Prof. Zulis? Tidak benar dan saya duga itu justru karena platformnya, Mbak Rosi. Jadi ternyata platform yang berbeda itu bisa memberikan, profil keamanan yang berbeda. Di mana untuk, AstraZeneca ini menggunakan, platformnya adalah viral vector atau menggunakan adenovirus. Yang itu ternyata hampir sama dengan Johnson& Johnson vaksin yang Yang itu juga juga disuspend memiliki di negara, iya, dan beberapa itu negara. memiliki, Ya. profil yang sama, yaitu Oke. menyebabkan blood clot. Jadi lebih Oke. ke platform sebetulnya, bukan dari mana dia berasal. Oke. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa tingkat efikasi itu lebih tinggi maka resikonya lebih tinggi, itu juga tidak benar ya? Tidak benar. Tidak benar. Baik, saya mau sebelum belum tersambung lagi dengan Prof. Hindra, ke Dr. Nadia. Sudah dapat pola nggak? Kan yang meninggal kemarin almarhum Trio itu baru berusia sangat belia, begitu, di bawah 30 tahun. Tetapi yang baru terakhir meninggal yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan itu termasuk lansia. Apakah sudah punya pola dari kelompok usia mereka yang meninggal? Karena ini dari 3 yang meninggal tampaknya sangat range-nya begitu besar. Ya, jadi kalau untuk kasus kedua dan ketiga ya rasanya sudah clear dari Komnas KIPI mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Ambon ini dikarenakan positif COVID yang kemudian COVID berat. Jadi karena memang baru kan kita tahu bahwa dia akan baru mendapatkan dosis kedua itu 3 bulan kemudian dan tentunya pasti butuh waktu untuk menciptakan kekebalan tubuh yang optimal. Nah, dalam perjalanannya ternyata mendapatkan infeksi COVID yang berat yang kemudian memang kekebalannya belum terbentuk. Nah, yang kasus kedua ini diketahui bahwa sebelum mendapatkan vaksin sudah ada infeksi radang paru. Nah, yang kemudian ini almarhum Trio? Bukan, kasus kedua ya. Kasus kedua ini mendapatkan yang lansia? Yang lansia ya. Ini yang mendapatkan ada radang paru ya. Yang kemudian radang paru inilah yang menjadi penyebab kematian. Jadi yang kedua kasus penyebab kematian dari pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca dengan nomor batch yang sama. Ini sudah 2 kasus sudah clear. Memang yang tinggal almarhum Trio ini yang
masih harus diperlukan kajian lebih lanjut. Jadi saya rasa ini nanti akan menjadi salah satu masukan dari Komisi ITAGI untuk kemudian membuat rekomendasi bersama dengan organisasi profesi terkait ya Pak Rosi, apakah nanti ada perubahan untuk indikasi penggunaan vaksin AstraZeneca. Baik.